salam sepak bola. Ya, gue mau bahas ya beberapa match yang baru kelar tadi. Yang pertama kita mulai dulu dari Barcelona ketemu Osasuna. Ya, permasalahan Barcelona yang sebelum-sebelumnya adalah inkonsistensi mereka. Namun di sini sudah mulai terlihat ya bagaimana Koeman membangun sistemnya yang sudah mulai berjalan dengan bagus, di mana dengan trio Messi, Braithwaite dengan Griezmann di lini depan ini lebih pragmatis dan juga lebih lebih lancar lah dalam melakukan aluran sirkulasi bolanya ketimbang main 4-2-3-1. Ya, ditopang juga dengan Pedri, Frenkie De Jong dengan Coutinho di belakang. Selain itu juga ada Sergi Des ya yang juga lebih aktif dalam membantu serangan. Ya, terlihat juga dari mulai gol pertama, kedua, ketiga itu murni dari bagaimana kerjasama tim yang bagus, dan Griezmann lebih nyaman dimainkan sebagai posisi dari pos sayap ya, sama seperti yang ketika dia lakukan di timnas Prancis ataupun juga di Atletico sebelumnya. Nah, untuk di tengah ini kalau misal dengan Braithwaite ini cukup efektif juga karena dia mampu menarik dari beberapa defender yang sehingga terciptalah ruang yang bisa digunakan untuk bisa cetak gol, dan di sini terlihat juga dari gol-gol yang diciptakan oleh Barcelona itu. Ya. Lalu kita ke match selanjutnya. Match selanjutnya ada Southampton ketemu United. Ya, di sini sebenarnya MU agak kaget nih di awal-awal. Mulai babak pertama, MU tuh mainnya nggak bagus di babak pertama. Passingnya jelek, lalu dari koordinasinya jelek banget. Pokoknya benar-benar kalah lah karena Southampton ini lebih menunggu bola ya, dan lebih mengincar dari set piece untuk cetak golnya, dan terlihat juga dari 2 gol Southampton ini murni dari set piece. Ya, lalu masuk babak kedua. Babak kedua Ole mulai memainkan Cavani yang berduet dengan Rashford di depan. Nah, di sini dengan formasi 4-3-1-2 ini lebih terbukti efektif ketimbang di awal-awal dengan menduetkan Rashford dengan Greenwood. Karena apa? Karena Rashford dengan Greenwood ini sama-sama satu tipe ya. Mereka tipe yang speed banget, bukan tipe oportunis, dan itu membuat United cukup kesulitan dengan dua tipe pemain seperti itu ketika dipasang bersamaan. Ya, masuk Cavani lalu De Gea juga diganti karena dia nggak perform kan di babak pertama. Ya, lalu di babak kedua untuk Cavani ini terlihat juga bagaimana MU butuh striker yang bisa menggaransi minimal 15-20 gol semusim, dan terlihat bahwa Cavani lah sosok yang saat ini dibutuhkan karena dia tidak membutuhkan ruang banyak untuk bisa cetak gol. Ya, terbukti juga dari kerjasama apik antara Bruno dengan Cavani cukup bagus dan cukup mengalir dari bagaimana mereka membuat pertahanan Southampton, terutama di 25 menit terakhir ini pertahanan Southampton benar-benar diacak-acak lah oleh duet ini. Ya, untuk kedepannya mungkin Ole bisa menduetkan Cavani sebagai starter mungkin untuk pemainnya ini. Ya, lalu kita ke match selanjutnya. Ya, ada salah satu match yang bosanin ya, antara Chelsea ketemu Southampton. Spurs cuma bisa cetak 1 shot on target selama 10 menit. Chelsea cuma bisa cetak 3. Possession Chelsea menang 6-1 banding 3-9. Ya, sebenarnya di sini Chelsea sebenarnya lini tengahnya nih benar-benar dikunci ya dari trio Kovacic, Kante dengan Mount ini. Mereka benar-benar terlihat nggak berkutik lah ketika diberi press, terutama oleh dari Holbrook dengan Sissoko yang berfungsi sebagai pemutus aliran serangan. Ya, di sini terlihat juga bagaimana sebenarnya Lampard ingin memaksimalkan dari sektor wingback yang nggak terlalu maju, karena kalau maju kan gampang di counter oleh tim-tim Mourinho. Nah, di sini terlihat juga bagaimana Lampard ini tidak ingin bermain terlalu ke depan lah, namun di sini seperti pedang bermata dua, karena dari sisi tengahnya ini ketika wingback nggak terlalu maju, jadi otomatis lini tengah agak turun untuk menyebut bola. Nah, di sini terlihat juga lini tengah Chelsea amburadul. Ya, selain itu juga Abraham juga nggak perform, Werner juga nggak perform, jadi otomatis ya kosong-kosong lah. Ya, kesimpulannya permainannya monoton kedua tim.
Lalu yang terakhir Arsenal ketemu Wolverhampton. Ya di sini sebenarnya agak lucu ya untuk Arsenal ya, karena dia untuk line up-nya sebenarnya main 4-2-3-1 dengan Ceballos, Saka, Willian, Willock, Bukayo Saka dengan Auba di depan. Sebenarnya kalau untuk lawan Wolverhampton ini tipikal permainan yang lebih mengandalkan otot. Untuk pemain Wolverhampton harusnya Arsenal bisa antisipasi. Karena apa? Karena mereka punya pemain sekelas Willian, lalu ada Bukayo Saka di depan yang memiliki speed. Cuma di sini taktiknya gue nggak ngerti dia memasangnya kayak apa di sini. Karena apa? Sering sekali banyak pemain yang salah passing, entah kekencangan ataupun nggak melihat posisi pemainnya di mana. Lalu dari segi membangun serangannya Arsenal ini juga nggak jelas ya, mulai dari Ceballos atau Saka diopernya kemana tuh sering sekali amburadul. Nah itulah yang dapat dimanfaatkan oleh kubu Wolverhampton untuk bisa cetak 2 gol sekaligus mencuri angka di kandangnya Arsenal. Ya kesimpulannya sebenarnya kalau misalkan permainannya masih kayak begini ya, Arteta masih nggak punya pakem yang jelas untuk bisa diterapkan di Liga Premier. Jadi alarm juga nih untuk Arteta ke depannya. Ya oke. Sekian dulu ya.